Kini tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagian price revealing. Pengen tahu berapa kira-kira harga Vivo V19? Vivo V19 untuk edisi 128GB. Tapi nanti kita beri harga dengan harga 4.299.000. 4.300.000 tuh. Iya. Dan kami juga menyiapkan satu kejutan untuk Yang Anda. roomnya Vivo V19 128. juga akan hadir dengan versi 256GB yang akan hadir dengan harga 4 juta. Yang room 256 5 juta. Rupiah. Menarik sih. Oke. Ya. Vivo V90 nih udah meluncur hari ini 10 Maret 2020. Banyak yang gue dapet dari Vivo V19 yang baru banget diluncur ini, fitur-fiturnya, terlebih kameranya dan harganya. Oke, baru aja gue menonton launching resminya dari Vivo V19 di YouTube. Oke, ya balik lagi sama gue Venga. Oke, video kali ini gue mau bahas tentang launching dari Vivo V19 yang baru aja gue tonton streaming di YouTube. Ya, menurut gue pribadi ya agak suatu penurunan desain menurut gue. Oke, itu topik yang pertama. Dimana desain Vivo V17 itu sebelumnya itu udah lumayan cakep dengan kamera pop-up-nya ya. Kamera pop-up, jebret-jebret, ada dua lagi kamera depan pop-up-nya. Dan di seri terbaru di tahun 2020 ini, Vivo V19, kamera pop-up dihilangkan, diganti dengan kamera punch hole. Tapi dia di sisi sebelah kanan. Ini kan Vivo Z1 Pro ini punch hole-nya di sisi sebelah kiri. Kalau yang baru sisi sebelah kanan. Menariknya, diameter kamera punch hole-nya itu kecil. Jadi ya terlihat kecil, menarik sih. Cuman menurut gue sayang gitu. Kenapa dari sisi desainnya sendiri udah bagus-bagus di kamera pop-up, kamera depannya pop-up sampai 2, tiba-tiba dihilangkan. Dan saat ini ada kamera tertanam di layarnya atau kamera punch hole. Oke. Dari segi fitur-fiturnya yang udah gue tonton tadi, nah gue liatin cuplikannya nih di sini nih. Punya super night Sini. selfie. Menurut 32 gua megapixel ya, front camera, AI face apa beauty, ya, pose master, nggak dan AI sewah selfie lighting. nggak sewah yang Untuk seperti bagian biasanya. kamera belakang, kita Kayak memiliki tahun-tahun super kemarin night itu mode, peluncuran 48 Vivo V9, megapixel AI Vivo rear camera, super wide V11 angle kamera, itu super makro kamera, menurut gua lalu ya di bagian meriah appearance, gitu, besar-besaran, kita punya sampai ultra lagi itu di wide Borobudur, kemudian lagi itu di 2.98 daerah Tegal, World itu meriah Times banget. punch hole, jadi diameternya paling Banyak kecil, artis-artis Indonesia yang datang di sana. 91,38. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri di Vivo 19 itu dia mengunggulkan kekuatan dari kamera depannya yang bisa menangkap dalam keadaan gelap, yaitu Super Night Selfie. Namanya sih begitu. Beresolusi kameranya itu 32 megapiksel ya, Super Night Selfie. Ditambah untuk diameter kameranya sendiri itu lubang punch hole sendiri itu kecil. Itu yang menarik di situ. Nah, di sini gua coba cek juga untuk kamera belakangnya sendiri beresolusi 48 megapiksel. Dia juga memiliki super night mode untuk fiturnya sendiri. Di kamera belakangnya itu ada 4. Yang pertama ada kamera utama, kamera wide angle, kamera depth lens atau bokeh, dan terakhir kamera makro, maksudnya kamera makro. Oke, untuk kamera belakangnya juga disematkan ada suatu fitur namanya Ultra Stable Video. Nah, itu jika kita merekam video itu katanya akan stabil, nggak terlalu banyak shaky. Oke, dari sisi desainnya sendiri dia sudah menggunakan layar Super AMOLED E3 atau E3
dimensinya 20:9. Super AMOLED ini sih katanya, kata marketingnya ini sih dia Super AMOLED terbaru. Maksudnya Super AMOLED yang paling brightness-nya itu sampai 800 nits. Beda sama untuk kompetitor handphone sebelah itu yang masih 600 nits, katanya seperti itu. Tapi sih gue belum tahu untuk kecerahan layar langsung sih. Untuk di sini juga ada fitur anti sunlight display, jadi biar mata kita nggak cepat lelah. Dan sematnya juga fitur Screen Touch ID ya. Oke. Nah, untuk prosesornya sendiri dia menggunakan prosesor Snapdragon 675 AIE. AIE di situ menurut gue sekali lagi suatu kemunduran gitu. Vivo Z1 Pro aja sudah menggunakan fitur Snapdragon 7 seri 7, itu masih seri 6. Gue nggak tahu berapa Antutunya ya, Antutu benchmarknya, pengetesan Antutu benchmarknya mendapatkan berapa skor kita belum tahu. Tapi menurut gue itu dikhususkan sih bagi kalian para pecinta selfie sih. Kalau untuk game bisa, cuman kurang ya, masih di bawah Vivo seri Z1 Pro ini. Menurut gue sih gitu. Dari price harganya sendiri pun menurut gue menarik sih, di angka 4.300.000 atau 4.300.000 kurang 1.000 ya, 42.999. Itu khusus untuk ROM yang 128. Kalau yang ROM-nya 256 GB itu ya di angka 5 juta kurang 1.000. Menurut gue untuk harganya sendiri menarik. Kalau untuk dari segi fitur kameranya yang sangat-sangat sekali ditonjolkan, itu cukup untuk tentang harga segitu. Dan apakah Vivo V19 itu kalian layak untuk dibeli di tahun 2020 ini? Menurut gue pribadi, kalau kalian masih menggunakan Vivo S1 Pro, Z1 Pro, V17, menurut gue nggak usah. Kenapa nggak usah? Ya satu tadi itu, peningkatannya itu nggak terheboh terwah dari generasi sebelumnya. Dari desain handphonenya sendiri pun di Vivo V17 Pro itu udah ada pop up 2 kamera depan. Itu juga udah cukup menarik untuk kita selfie bokeh. Di Vivo terbaru V19 itu cuman 1 kamera dan itu nggak pansol, itu tertanam di dalam layar. Itu suatu kemunduran. Untuk prosesor sendiri, kalau kalian ingin bermain game, yang cocok menurut gue Vivo Z1 Pro. Kalau Vivo seri V itu ditonjolkan memang dari segi fitur kameranya. Kalau Z1 Pro kan memang untuk khusus gamer, baterai 5000 mAh. Kalau yang Vivo V19 itu masih 4500. Dari segi baterainya sendiri aja udah lebih kuat Vivo Z1 Pro. Ya tergantung kalian sendiri sih. Kalau menurut gue gak usah kalian upgrade gitu, karena upgrade pun percuma kalau fitur-fitur yang ditampilkan atau dikeluarkan itu nggak semenarik dari yang sebelumnya gitu. Kalau untuk khusus pecinta Vivo, kalau untuk kalian mau bermain game, Vivo Z1 Pro udah paling bisa diandalkan. Kalau misalkan untuk pecinta kamera, Vivo V17 Pro, kalau kalian sudah punya sebelumnya, tahan dulu, nggak usah kalian upgrade ke Vivo 19, karena ya menurut gue kemunduran aja sih, downgrade malah. Dari kamera pop-up kamera depannya 2 bisa bokeh, sekarang kemunduran jadi 1, itu pun tertanam di dalam layar, jadi nggak semekanik gitu, nggak secanggih gitu. Oke, ya udah segini aja dulu kesan gue dari launching Vivo V19 di tahun 2020 ini. Semoga video gue ini bermanfaat buat kalian yang mau upgrade tapi masih ragu. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Venga pamit, bye. Cukup Z1 Pro, cukup men.